Andi Arief kena sliding lagi, hasil KLB sudah diterima Menkumham, ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Andi Arief termasuk salah satu kader Demokrat yang tidak putus membuat lawakan, minimal membuat publik tersenyum simpul, berulang-ulang dan berkali-kali. Kali ini dia sempat menyebut hasil KLB Partai Demokrat yang digelar secara sepihak gagal didaftarkan ke Kemenkumham. Andi menyebut hal itu terjadi karena kubu KLB terganjal peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham. Tragis, KLB Deli Serdang gagal daftar, tidak dapat diproses pendaftarannya karena tak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elektronik. Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik, kata Andi kepada wartawan pada Selasa 16 Maret 2021. Tapi sayangnya di hari yang sama, sebuah pernyataan dari Menkumham membuatnya terpelanting, menyerusuk, walau tanpa harus merasa gagal dan malu di depan publik. Ya, mereka sudah menyerahkan ke Dirjen AHU atau Administrasi Hukum Umum, kata Yasona Lauli kepada detik.com pada Selasa 16 Maret 2021. Yasona mengatakan pihaknya kemudian akan meneliti kelengkapan dokumen hasil KLB dari kubu Muldoko itu dan akan menyesuaikan dokumen hasil KLB Demokrat dengan ADART Demokrat. Namun Yasona belum bisa memastikan kapan keputusan terkait hasil KLB Demokrat akan dikeluarkan. Menurutnya, jika masih ada dokumen yang belum lengkap, kubu Muldoko akan diberi waktu untuk melengkapi dokumen. Clear, apa yang dianggap Andi belum terjadi akhirnya sudah terjadi. Dan Andi memang suka seperti ini, tidak mengantisipasi kemungkinan ke depan, yang penting bunyi dulu saja. Apakah dia tidak malu kalau hal seperti itu terus-menerus terjadi? Saya kira tidak, karena dia dan beberapa kader lainnya memang difungsikan seperti itu, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar, tendensius dan cenderung ngawur di media sosial. Untuk apa? Entah juga. Yang pasti memang hal seperti ini didukung oleh partainya. Bukan hanya Bung Andi Arief, ada Rahlan Nasyidik, ada banyak tim. Saya kira itu fungsi kami sebagai partai politik untuk melakukan pengawasan. Tidak ada yang salah di situ. Itu bagian dari kami untuk melakukan kritik ngawasan agar semua instrumen kelengkapan negara menjalankan tugasnya, kata Hinca Panjaitan pada Januari 2020 lalu. Kita ingat beberapa waktu lalu Andi bilang ragu kalau Jokowi tidak terlibat dalam sepak terjang Muldoko di dualisme kepengurusan Demokrat. Tidak berselang lama SBY sendiri yang mengakui bahwa ia yakin Jokowi tidak terlibat sama sekali dalam hal ini. Kalau menarik jauh ke belakang, dia juga pernah menuduh ada kecurangan surat suara yang sudah tercoblos pada Pilpres 2019. Katanya sebanyak 7 kontainer, tapi kemudian pernyataannya yang dia tulis di akun media sosialnya sudah terhapus dan menuduh ada pihak di luar dirinya yang menghapus. Iya, begitulah Andi dan begitulah Demokrat dalam memilih anggotanya. Ada yang tukang aspun, ada yang begal panci, ada yang tukang santet, bahkan ada yang tukang baku tikam. Kalau tukang kentit uang rakyat, ya tidak usah ditanya lagi, kan slogannya katakan tidak pada hal korupsi. Kita tinggalkan saja sejenak Demokrat dan kader-kader uniknya. Setelah ini kita mau tahu bagaimana kronologi pendaftarannya dan apa yang membuat kubu Muldoko yakin dengan langkah yang mereka jalankan. Muhammad Rahmat sebagai juru bicara KLB Deli Serdang mengatakan pendaftaran itu dilakukan pada Senin 15 Maret 2021. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat pimpinan Bapak Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Muldoko telah mendaftarkan hasil Kongres luar biasa kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, kata Rahmat lewat pesan singkat pada Rabu 17 Maret 2021. Delegasi kubu KLB Deli Serdang diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzar. Rahmat mengatakan delegasi DPP kubu Muldoko disambut baik, ramah dan terbuka oleh kementerian. Rahmat kemudian menyebut ADART 2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Partai Politik. ADART 2020 bukan produk Kongres, tapi dibuat di luar Kongres dan didaftarkan secara diam-diam, kata dia. Lalu yang menjelaskan berkas-berkas yang mereka serahkan kepada Kemenkumham, yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dugaan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Kongres 2020 yang disebutnya abal-abal. Juga bukti keabsahan KLB Demokrat Deli Serdang dan hasil KLB. Total berkas dan dokumen pendukung ada 2 kontainer, ucap Rahmat. Jadi terdengar lagi kata abal-abal. Namun kali ini datangnya malah dari kubu Muldoko sendiri. Pihak yang selama ini dituding abal-abal sekarang malah balik menuding penudinglah yang abal-abal. Lalu siapa yang sebenarnya abal-abal? Aku jadi pusing, hatiku jadi abal-abal.
Lanjutkan, Demokrat kubu KLB ancam laporkan Amin Rais karena ucapannya. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Amin Rais makin hari makin kelewatan dan keterlaluan. Entah apa yang merasuki orang ini hingga beberapa hari belakangan membabi buta menyerang dengan narasi basi dan busuk. Isu PKI, ancam pakai neraka jahanam, penembakan 6 laskar FPI hingga manuver Muldoko yang dianggap menyerobot Partai Demokrat. Amin Rais menduga langkah Muldoko mendapatkan restu dari Presiden Jokowi. Saya tidak yakin Muldoko berani seberani itu tanpa kerlingan atau kedipan dari lurah kita itu, kata Amin Rais dalam akun YouTube-nya. Amin beralasan hingga saat ini Jokowi belum mengucapkan satu patah kata pun terkait tindakan Muldoko. Menurut Amin, ini banyak pihak yang mendesak Jokowi mencopot Muldoko dari jabatan KSP. Kurang ajar bukan? Sebuah tuduhan yang sangat keterlaluan dan sangat menjijikan. Makin tua makin keterlaluan dan tidak punya etika dalam menyampaikan sebuah statement. Apa dasar bapak tua ini mengatakan itu? Apakah ada bukti dari ucapannya? Atau ini hanya sekedar narasi dan analisis murahan yang hanya bermodalkan dugaan? Konon, kabarnya yang mirip dengan opini murahan dari media tempe dengan tujuan untuk menggiring opini kotor dan memperkeruh situasi. Atas ucapan ugal-ugalan dan tidak bertanggung jawab ini, Demokrat kubu Muldoko mengancam akan membawa Amin Rais ke jalur hukum. Saya pikir Pak Amin hati-hati bicara, jangan sampai nanti kami membawanya ke ranah hukum, kata Panitia Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang Ilal Ferhan. Ilal meminta Amin tidak asal menuding Muldoko mendapat kerlingan dari lurah untuk menjadi Ketua Umum Demokrat hasil KLB pada 5 Maret lalu itu. Ilal mengatakan Amin sebagai tokoh politik senior dan tokoh masyarakat mestinya bersikap netral. Saya berharap Pak Amin Rais tidak asal bicara, jangan asal bunyi, jangan asbun, cari data dulu yang benar, jangan main tudang-tuding kepada Pak Lurah, kepada Pak Muldoko dan pemerintah khususnya, kata Ilal. Ilal mengatakan terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat hasil KLB Deli Serdang tak berkaitan dengan pemerintah. Makanya dia meminta Amin Rais lebih bijak dalam berpolitik dan juga menyarankan Amin membaca dan memahami ADART Demokrat hasil Kongres 2020 agar mengetahui alasan KLB yang sebenarnya. Memang kalau ucapan Amin Rais ini tidak terbukti, maka bisa menjurus ke fitnah dan tentu saja hal ini bisa dilaporkan karena telah merusak nama baik dengan cara penggiringan opini busuk. Sekali-kali bapak tua ini harus diberi pelajaran karena mulutnya sudah terulang kali menebar narasi kotor. Jangan mentang-mentang sakit hati karena kalah dalam kontestasi politik, lantas bisa seenaknya keluar-keluar ugal-ugalan. Sakit hati itu dipendam saja. Kalau mau melampiaskan emosi, silakan lampiaskan dengan cara pukul-pukul dinding ala kungfu Wing Chun. Jangan gunakan mulut untuk menebar hal-hal yang menggelikan. Dulu Amin Rais sudah sempat lenyap dari pemberitaan. Harusnya memang demikian karena orang ini cenderung suka bikin keributan. Tapi beberapa hari ini dia muncul lagi. Melihat seringnya dia mengungkit berbagai isu dan menyerang secara ugal-ugalan, patut dipertanyakan apa maksud dan tujuan dia melakukan ini. Biasanya kalau orang tua ini keluar-keluar, pertanda tidak baik dan ada sesuatu yang sedang dan mungkin akan terjadi. Tidak ada tornado tapi angin kecil. Pihak oposisi berkali-kali berusaha memancing Jokowi agar buka mulut, yang mana belum berhasil hingga saat ini. Karena Jokowi masih santai dan diam, maka mereka menggunakan cara lain, yaitu membentuk opini sampah bahwa secara tersirat Jokowi sebenarnya terlibat. Secara tersirat artinya tidak menuduh langsung, tapi menggunakan opini agar masyarakat membentuk kesimpulan sendiri bahwa Jokowi ada terlibat di dalamnya. Amin Rais juga sempat menyindir Menko Polhukam Mahfud MD yang menurutnya sudah berubah. Memangnya Amin tidak berubah? Tapi benar juga sih, tidak pernah berubah sifat dan ucapannya yang suka sembarangan. Dari dulu sampai sekarang suka nyinyir pedas agar jadi pusat perhatian. Bahkan makin tua makin menjadi konsisten nyinyir, konsisten sakit hati, konsisten menjadi sosok yang dihujat banyak orang karena perilakunya yang gampangan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.